Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Niko, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, perkenalkan saya Lutfi Akbar Alfiansyah. Di sini saya akan menjawab terkait dengan ujian akhir semester Bahasa Indonesia mengenai artikel opini. Isu yang saya ambil itu mengenai kebocoran data di salah satu aplikasi belanja online di Indonesia pada tahun 2020. Baiklah, di sini tertampil slide tentang berita yang saya ambil. Isu ini membahas mengenai dengan kebocoran data di salah satu aplikasi belanja yang kita gunakan di sini. Mungkin secara singkat, pada Mei 2020, lebih dari 91 juta data akun pengguna Tokopedia itu dilaporkan bocor dan dijual di forum gelap. Nah, insiden ini pertama kali terdeteksi ketika seseorang peretas membagikan 15 juta sampel data itu ke dark web. Nah, Tokopedia mengkonfirmasi kebocoran tersebut, bahwasanya benar nih ada kebocoran data atau data tersebut tersebar di dark web. Namun dari konfirmasi Tokopedia diberitakan hanya mengenai nama lengkap, terus tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone. Jadi data-data terkait dengan pembayaran, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya itu mereka mengklaim bahasanya masih aman. Nah, uh, di sini disarankan pengguna itu tetap bisa mengubah kata sandi mereka. Terus juga Tokopedia berupaya nih dengan pihak berwenang menyelidiki insiden ini dan meningkatkan keamanan sistem mereka. Mungkin secara singkat seperti itu. Terkait dengan berita dapat dibaca, link saya sertakan di slide. Berita didapatkan di CNN Indonesia. Jadi melalui isu ini, saya akan membahas opini mengenai pentingnya perlindungan data di era digital berdasarkan kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Oke, di sini saya akan membahas kebocoran data. Isunya adalah kebocoran data. Karena ternyata pada tahun 2024 ini ternyata masih marak terjadi nih. Salah satu contohnya bahwa berita yang masih hangat adalah terkait dengan server PDN pemerintahan, di mana itu skala nasional yang mengakibatkan layanan seperti imigrasi pun tidak berjalan selama beberapa hari bahkan seminggu gitu kan. Maka kenapa saya mengambil tema ini itu mengangkat kembali bahwasanya dulu juga pernah terjadi, lalu apa sih yang dilakukan Tokopedia itu dalam menangani kasus seperti ini. Oke, jadi kebocoran data pada perusahaan teknologi ataupun instansi dalam menjaga keamanan data pengguna, insiden ini mengungkapkan adanya kerentanan sistem keamanan yang ada, serta menyoroti urgensi penerapan prinsip-prinsip perlindungan data yang lebih ketat di era digital. Nah, kebocoran data Tokopedia yang terjadi di tahun 2020 itu di mana lebih dari 91 juta data pengguna itu dilaporkan telah bocor dan dijual di pasar gelap. Bayangkan data tersebut hingga dijual di pasar gelap. Namun di sini di berita yang saya baca tersebut, Tokopedia mengklaim bahwa semua metode pembayaran termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, OVO itu masih aman datanya. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan Tokopedia dalam penanganan cepat, istilahnya enkripsi lah. Dia melakukan enkripsi pada data pembayaran, sehingga data yang didapatkan oleh hacker tersebut mungkin hanya sebatas nama pengguna, email ataupun nomor telepon saja. Nah, analisa kasus ini terlihat bahwa kebocoran data itu perlu dideteksi dan diatasi lebih cepat. Nah, pentingnya penilaian resiko dalam infrastruktur keamanan itu harus dilakukan secara berkala oleh perusahaan untuk melindungi data pengguna. Nah, pentingnya penerapan prinsip kerahasiaan juga menjadi salah satu prinsip dalam perlindungan data. Nah, kerahasiaan itu mengacu agar informasi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu prinsip kerahasiaan ini juga harus menjadi prioritas utama setiap perusahaan ataupun instansi. Uh, Lalu terkait dengan kerahasiaan tadi, perusahaan tuh perlu memastikan bahwa semua data yang disimpan dalam database itu diproses dan terlindungi dari akses yang tidak sah melalui penggunaan enkripsi yang kuat, sehingga
Dalam menghadapi tantangan keamanan cyber ini, perlu mengambil beberapa tindakan seperti memperkuat sistem keamanan, audit keamanan secara rutin, terus selalu mungkin menerapkan autentikasi multifaktor untuk pengguna dan adanya transparansi kepada pengguna juga sangat penting. Nah, di Tokopedia itu terjadi transparansi itu. Jadi dia menjelaskan bahwasanya memang ada data yang bocor. Namun dia juga menjelaskan bahwasanya data yang bocor hanya berupa nama dan juga istilahnya bukan data yang hingga ke pembayaran, ke sistem pembayaran. Nah, kasus kebocoran data Tokopedia ini mungkin akan menjadi pengingat akan pentingnya kerahasiaan dalam perlindungan data pengguna. Di era digital yang semakin maju, perusahaan teknologi harus terus berinovasi dalam menjaga keamanan data dan perlindungan data untuk menjaga kepercayaan pengguna dan menghindari dampak negatif yang timbul dari kebocoran data. Nah, dengan adanya kasus ini, mungkin diharapkan masyarakat dan perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih kuat sehingga insiden serupa dapat dihindari di masa depan. Tapi ternyata di tahun 2024 ini terjadi juga pada kasus PDN bahwasanya belum ada solusi nih mengenai data yang hilang karena kembali lagi tindakan penjagaannya tidak ada backup pada sistem dan sebagainya. Terkait dengan kasus ini pun saya mengalami pengalaman pribadi yang serupa. Jadi pada tahun 2018 saya sebagai seseorang yang bermain game itu di salah satu developer namanya Steam. Ada akun game di situ, ternyata saya tidak dapat login di hari tersebut. Ternyata ketika dicek di email, akun saya dipakai di Cina. Nah, bagusnya developer Steam ini dia menyediakan fitur kepada pengguna akun game tersebut untuk melaporkan kejadian-kejadian apabila mengalami hacking. Jadi saya tinggal mengisi formulir yang sudah disediakan di situ dan memberikan bahwasanya akun ini benar-benar milik saya dan mereka memiliki standar pelayanan di mana akan ditindaklanjuti maksimal 3 kali 24 jam dan ternyata benar bahwasanya 3 kali 24 jam tersebut akun saya balik dan diinformasikan melalui email untuk melakukan tindakan pencegahan seperti penggantian password dan melakukan autentifikasi enkripsi. Jadi sehingga kekurangan saya istilahnya yang menjadi pengalaman saya di situ adalah saya hanya menggunakan password email saja untuk istilahnya password akun game saja untuk masuk ke akun game saya. Karena kenapa ini menjadi suatu pengalaman pribadi yang berkesan buat saya karena akun game tersebut bila dijual di situ kan ada item-item terus ada juga istilahnya uang dalam game lah bahasanya itu bahkan ditaksir hingga 1,2 juta akun itu. Nah, yang menjadi pelajaran bagi saya hingga saat ini saya terapkan adalah penggunaan dua autentifikasi enkripsi sehingga ketika orang akan mengakses akunku itu membutuhkan persetujuan baik itu secara email ataupun handphone. Nah, dari opini yang telah saya berikan pada slide sebelumnya, di sini saya ada tambahan sedikit mengenai tadi kan ada pengalaman pribadi saya terkait dengan cara mencegah kebocoran data. Di sini saya akan memberikan 4 cara mencegah kebocoran data. Yang pertama adalah pembaharuan perangkat lunak. Jadi dengan adanya pembaharuan perangkat lunak itu misalkan kita menggunakan Windows Security, itu yang paling basic di Windows, itu kan ada namanya pembaharuan sistem keamanan. Nah, itu diperlukan pembaharuan perangkat lunak itu untuk selalu update terkait dengan apa namanya data-data keamanan yang terbaru. Apa saja sih yang menjadi bahaya itu nanti akan terbaca oleh security-nya. Nah, simpan data dengan aman. Simpan data dengan aman ini adalah gunakan password yang istilahnya susah untuk ditebak. Mungkin bisa menggunakan huruf besar. Kalau yang saya pahami, password yang bagus itu adalah yang pertama satu menggunakan huruf besar, menggunakan huruf kecil, lalu dikombinasikan dengan angka, dikombinasikan dengan huruf spesial, misalkan tanda apa namanya tanda tanda pentung dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah jangan berbagi informasi pribadi. Nah, jangan berbagi informasi pribadi ini adalah kamu jangan sampai share data ini ke teman kamu ataupun
ke email, kamu simpan ke email, dan kamu publish atau ke media sosial. Lalu yang keempat adalah gunakan VPN. Nah, VPN di sini maksudnya adalah VPN pribadi. VPN pribadi ini menjamin data itu tidak diakses oleh pihak ketiga. Nah, terkait dengan proteksi datanya, ini di slide saya tampilkan. Tadi saya membahas mengenai enkripsi data, membahas mengenai dengan autentifikasi. Ini dijelaskan enkripsi data itu adalah proses mengkonversi informasi tertentu menjadi kode enkripsi yang sulit untuk dimengerti oleh orang yang tidak memiliki kode enkripsi. Lalu pemantauan akses pengguna itu memonitor siapa yang menggunakan sistem dan aplikasi, apa yang mereka lakukan dan kapan mereka melakukannya. Nah, jadi ketika email sudah disetting seperti itu, tadi pengalaman pribadi saya, ketika ada orang yang menggunakan akun game saya pun, saya dapat tahu nih lokasi yang menggunakan di mana, sehingga terbaca bahwasanya akun kita tuh ternyata sedang digunakan oleh orang lain. Nah, lalu yang terakhir adalah menggunakan faktor autentifikasi. Nah, faktor autentifikasi ini keamanan double istilahnya, yang menggunakan orang apabila ingin mengakses akun kita itu perlu memasukkan kode seperti SMS ataupun bila contoh sederhananya adalah Google itu perlu memasukkan angka yang sama dengan angka yang kita loginkan. Nah, lalu terkait dengan tadi saya sempat membahas mengenai kata sandi, kriteria kata sandi yang kuat itu memuat karakter unik, angka, huruf kecil, huruf besar, dan juga sandi yang tidak mengandung informasi pribadi atau mudah ditebak. Lalu manajemen kata sandi itu memungkinkan Anda mengatur kata sandi yang berbeda untuk akun yang berbeda tanpa harus mengingat banyak kata sandi yang kompleks. Baiklah, mungkin kesimpulan dan saran terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan opini dari isu yang saya bahas mengenai keamanan data, dan juga ternyata saya memiliki pengalaman pribadi mengenai masalah keamanan data itu saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, mendeteksi ancaman keamanan data. Anda perlu memahami tanda-tanda keamanan data yang menjadi ancaman dan tindakan awal dari ancaman tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak berbagi hasil keamanan data. Jadi jangan sampai memberitahu siapapun data rahasia Anda termasuk kata sandi. Yang terakhir adalah manajemen password. Gunakan manajer kata sandi untuk membuat data dan mengatur kata sandi yang kuat. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah dalam penyampaian dan kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.